loh ya. Kalian tap-tap dong ini Love Orange-nya ini. Nih, ya. Love Orange-nya ini tap 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 tap. Dan yang terakhir teman-teman jangan lupa untuk mengikuti channel ini supaya apa? Supaya channel ini itu tembus 1 juta pengikut ya di akhir tahun ini. Nah, teman-teman sekalian, saya itu teman-teman ya, karena tahun kemarin teman-teman yang sudah ngikutin saya ya sejak lama, saya itu udah jenuh teman-teman dengan orang-orang beragama tetapi ikut-ikutan. Betul lah, betul. Ya, yang dia beragama terus habis itu dia nyembah-nyembah benda mati. Kita sudah milih sekarang. Jadi pengikut Edis TV sekarang itu akun Edis TV maksudnya. Pengikut channel ini itu memang saya hanya fokuskan kepada orang-orang yang berkualitas saja. Kita memikirkan yang kualitas bukan kuantitasnya ya. Kualitasnya yang kita pentingkan. Baik, ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja ya. Kita mulai saja berdiskusi. Silahkan bagi yang ingin berdiskusi, boleh mengajukan permintaan naik. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai yang pertama. Ada sebentar. Kita kasih naik ada Feli. Mana tadi Feli? Feli ngabut. Feli ngabut. Oke, Feli ngabut. Orang pertama ya. Sorry ya teman-teman ya, kita mulainya udah jam 9 malam, agak kemalaman. Soalnya saya tidurnya agak terlarut. Feli ngabut, selamat malam. Ya, malam Bang. Silakan Bang, nyalakan dulu kamera Abang. Mari kita kalau mau berdiskusi, berdiskusilah dengan baik. Pakailah data. Silakan. Tidak perlu kejang, tidak perlu ngamuk. Begitu. Kalau benar itu Bang, mau dibawa kemanapun dia benar. Begitu. Kebenaran itu nggak akan mungkin bisa diingkari oleh hati nurani manusia. Begitu. Silakan. Enggak Nyalakan. enggak bisa Bang. Bisa Bang. Anda bisa menyalakan kamera. Sudah saya kirimkan undangan untuk supaya Anda menyalakan kamera. Ada di layar Anda itu permintaan dari saya? Ada nggak? Tidak ada Bang. Oke, kalau begitu dibawa dulu ya. Kita mau kasih naik orang-orang yang memang benar-benar mau diskusi ya. Kita kasih naik ada Kakak Dikson. Oke. Shalom semuanya, sahabat-sahabat Edis TV ya. Kita Shalom baru Bang Edi. mulai nih. Shalom Bang, selamat malam Bang. Silahkan nyalakan kamera Malam. Bang. Mohon bantuannya Abang. Sudah saya kirimkan. Ntar. Sudah ada di layar Anda. Hai Bang Edis. Hai, Bang. Coba pindah ke tempat yang bagus Bang. Jangan tempat yang gelap-gelapan Bang. Bang Edis, salam Bang. Shalom Bang. Coba Abang pindah dulu ke tempat yang bagus. Jangan melawan matahari. Oke. Oh iya, oke siap. Oke ya pas di situ Bang. Oke, stop pas di situ. Oke, agak geser ke tengah. Oke. Kenalan diri dulu Bang. Abang ini Kristen kah atau apa? Perkenal Bang, saya orang agama Kristen Bang. Oke. Asal Lalu dari NTT Bang. Salam kenal ya Bang NTT ya Bang ya. salam kenal. Salam dari kepada teman-teman di NTT ya. Oke. Gimana Bang? Iya, Abang saya untuk mau naik ke sini tuh ini pergumulan juga Abang. apa itu Bang? Apa itu? Naik ke sini karena saya salah satu penggemar Abang sih, karena memang Oke. akhir-akhir ini saya melihat bahwa kenapa ya Bang ya, upload yang lain itu mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf ya sebelumnya ya Bang ya. Hmm. Upload yang lain tuh sekarang tuh kebanyakan live-nya cuman bahas Abang tuh. Bagaimana ya Bang, tanggapan Abangnya bagaimana tuh kalau itu?
Panjang itu ceritanya Bang ya. Tapi ya karena Abang bertanya, saya jawab lah ya, saya jawab. Iya, Jadi siap. begini Kakak Dikson. Jadi kita sama-sama tahu ya bahwa sekitar tahun lalu saya itu kan live begitu ya. Memang antusiasnya itu sangat besar sekali antusiasnya. Dan pada tahun lalu kita itu punya program begitu. Programnya itu adalah mendirikan sebuah tempat di sini, rumah apologet begitu. Nah, banyak orang itu tidak mengira begitu. Nah, sehingga orang itu banyak yang kaget. Gila ini coy. Edis boy ada rumah coy. Nah, itu sangat-sangat mengganggu mereka. Karena yang tadinya mereka itu biasa-biasa saja, yang tadinya apa, akhirnya mereka itu menjadi cemburu gara-gara itu. Coba Bang, kalau Abang nggak percaya ya, misalnya di dalam satu kampung Bang. Nah, nanti tetangga Anda beli mobil Fortuner. Itu pasti tetangga pada ngintip dari jendela itu, Bang. Si Anu beli Fortuner. Itu, Bang. Jadi sebenarnya itu hanya perkara cemburu, Bang. Begitu. Cemburu dengan berkat yang diterima orang lain, begitu. Lalu akhirnya mereka ya mencari segala macam daya upaya untuk ngomong begitu. Walaupun nyata-nyata yang saya katakan itu benar, begitu loh. Kalau saya itu begini Bang, saya itu mengatakan sesuai yang ada tertulis dalam Alkitab saja. Apa yang tertulis yaitu yang saya bilang. Misalnya, jangan engkau menyembah patung, misalnya. Betul, ada nggak seperti itu? Ada Bang di ke-10 firman itu Bang. Iya, bahkan di ke-10 titah itu 10 hukum itu yang ditulis oleh tangan Tuhan langsung itu. Itu tangan Tuhan langsung yang nulis. Kalau Alkitab kita Bang, itu dibuat, ditulis oleh tangan manusia. Tetapi 10 hukum itu jari Tuhan langsung lah yang menulis di batu itu. Itulah yang diberikan kepada Musa. Ya. Di situ tertulis jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Sudah dibilang itu menyerupai apapun, nggak boleh. Seperti itu. Akhirnya ketika saya mengatakan begitu, banyaklah orang, ya seperti yang abang lihat. Tetapi begini Bang, Ya, jangan kita nggak usah lihat mau apologet A, B, C, nggak usah kita lihat. Yang kita lihat firman Tuhannya aja. Betul nggak? benar Bang, Begitu. benar. Itu aja, seperti itu. Betul. Nah, makanya saya di Yang sini itu memberikan edukasi, Bang. Saya memberikan di sini kesempatan kepada siapapun. Coba tunjukkan bahwa yang saya katakan itu tidak bersesuaian dengan Alkitab. Gitu, Bang. ya Bang, memang saya selama mengikuti Abang ini sudah mungkin mulai 1 tahun atau 2 tahun ya itu selalu nonton Abang kalau melihat kalau ada notif masuk itu selalu masuk dan kita di situ menambah-nambah ini juga wawasan juga Bang. Ya. Satu hal Dan yang mau saya ketika tanyakan sama Abang. Apakah Abang ya termasuk orang-orang yang menyembah patung juga? enggak Abang ya tidaklah Bang. Tuhan. Puji Tuhan kalau seperti itu. Saya saya aliran saya gemit Abang, gemit. Gemit, iya, baik. Ke Iya. gereja apapun, gini, saya tidak pernah membeda-bedakan gereja apapun. Selama di dalam gereja tersebut mengajarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Begitu. Tapi kalau gereja Benar sudah Bang. mengajarkan, mari kita usung patung ke tengah-tengah gereja lalu kita sembah-sembah, itu tidak biblikal lagi. Itu udah ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Seperti itu. Dan yang saya ikuti Abang selama ini itu yang Abang berbicara semua yang menjadi kontra itu kan Abang kan pakai data dan ketika ada yang naik eh, bilang eh Abang Edis kok begini 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 iya kan Abang minta datanya di mana saya fitnah atau di mana saya berkata tidak sesuai dengan Injil kan itu tidak ada yang berani nunjukin Ya, makanya itu kita ya kasih kita bukan kesempatan, maksud Bang. Mm-mm. iya Oke lah, bukan Bang. maksud mau Daripada nanti kita dibilang, ini sudah main peluk-pelukan begitu. Kita enggak kasih enggak kesempatan ya, Bang ya. Kita kasih ya kesempatan kepada ya mereka, oke? untuk abang pesan dulu ya bang ya Silakan, Bang. abang terus menyampaikan kebenaran ya mungkin
ada hal-hal yang ini nggak usah didengar lah abang ya. Semangat ya bang ya. Tuhan berkati ya bang. Tuhan berkati itu. Bang ya. Oke. Ya, abang. Oke, salam bang. Semangat ya bang Suara ya. suara apa tadi itu, Bang? Suara apa tadi itu? Itu bikin bom-bom sakit hati nanti tuh dengar suara itu, Bang. Astaga. Mana bang ya? Aduh. Oke bang, makasih ya bang ya. Ya, baik. Saya turunkan ya. Ya, salam abang. Itu suara yang paling menakutkan bom-bom dan bom-bom berubah gara-gara suara itu. Huh, huh, huh. Tetapi teman-teman yang saya sampaikan tuh begini, kalau saya ada keperluan, kan saya bilang sama teman-teman, teman-teman support saya begini-begini. Nah, saya lakukan nggak apa janji saya? Saya lakukan kan. Ketika saya ngomong, teman-teman kita mau dirikan rumah apologet. Terjadi nggak rumah apologet ya? Terjadi gitu loh. Itu artinya tujuan kita itu berhasil. Bukan seperti bom-bom mau bikin gereja murtadin tapi uangnya dimakan sama dia. Ada gereja murtadinya? No, 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 tidak ada. Begitu ya, seperti itu. Oke. Kita kasih naik yang selanjutnya ada Kakak Ardo. Oke, silakan Kakak Ardo. Silakan Kakak Ardo, nyalakan dulu kamera Anda. Selamat malam, Kakak Ardo. Halo? Oke, baik. Kakak Ardo tidak bisa berbicara. Teman-teman, tolong ya, kalau naik ke sini, jangan pura-pura jadi patung. Kalau Anda nanti pura-pura jadi patung, nanti Anda dibawa ke gerejanya RK, disembah sama umat. Karena Anda nanti disangka Maria. Aduh. Oh ya, saya ada gambar bagus nih. Ini semacam satu edukasi ya. Saya mau kasih tunjuk sama kalian. Misalnya ini. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Sebentar saja, sebentar. Saya balik dulu. Nah, ini teman-teman, saya mau kasih tunjuk sama kalian. Coba, seandainya yang digambar ini, patung yang digambar ini, dibawa ke gerejanya RK atau Romo Capek, pastilah ini disangka sebagai Bunda Maria. Pasti. Pasti, sudah pasti. Kenapa? Wih, perempuan. Oh, Maria ini. Maria. Betul. Betul, betul sekali. Coba kalau tidak percaya, bawalah patung ini ke gerejanya RK. Pasti langsung disembah. Langsung disangka Bunda Maria. Jelas, itu jelas. Itu tidak bisa dibohongin lagi. Udah pasti itu. Padahal gambar itu aslinya ini. Nih, aslinya ini. Tapi akan dikira sebagai Bunda Maria. Apa maksudnya Bang Edis Anda bilang begitu? Maksud saya itu begini, itulah yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, di atas maupun di bawah bumi, di dalam air. Jangan, karena supaya kamu tidak disesatkan olehnya. Seperti itu. Ya. Ketika saya mengajarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, bukalah hatimu ya untuk menerima kebenaran itu. Baik, kita kasih naik yang berikutnya ada. Nah ini udah datang Pak Bom Bom. Hehehe. Bom Bom. Silakan Pak Bom Bom, nyalakan kamera dulu. Halo? Ini bom-bom KW atau bom-bom asli nih? Bom-bom. Aduh, jangan Pak Bom-bom jangan pura-pura jadi patung loh. Nanti diangkut Pak Bom-bom ke gerejanya RK gimana? Aduh, jadi santo nanti Bom-bom. Oke lah, karena Bom-bom tidak bisa bicara, saya turunkan lagi ya.
Ayo teman-teman, saya sudah memberikan loh ini. Saya sudah memberikan kepada teman-teman suatu kesempatan untuk mendebat saya. Untuk membantah argumen-argumen saya. Ayo, mana? Tunjukkan pesonamu dong. Ayo, tunjukkan. Kita kasih naik ada Aaron. Aaron. Oke, silakan saudara Aaron. Halo Aaron. Oke, silakan Bang. Selamat malam, Bang Edi. Selamat malam Bang Aaron. Kenalan diri dulu Bang. Abang Kristen kah? Abang yang ini kah? Atau yang ini kah? Atau yang ini? Yang mana Bang? Ya, kalau saya ya Kristen. Oke, berarti Abang tidak termasuk di antara yang ketiga ini? Betul sekali. Tidak termasuk ya? Betul. Oke, mungkin Saya sambil percaya itu. sambil menunggu yang ketiga ini karena yang ketiga ini kayaknya udah pada lari semua. Sudah pada Luar meninggal biasa, semua. Bang Edi. Gini, coba Anda sebutkan atau Anda uraikan bagaimana pendapat Anda tentang yang atas ini. Menurut Anda apakah ini adalah para penyembah patung yang atas ini? Ya, kalau yang di atas itu jelas penyembahan ya. Ya, Itu penyembahan. betul, betul. Baik. Ya. Kita gimana Bang? Kalau kita kasih kesempatan lah dulu kepada mereka ya Bang ya. Atau Oke. ada yang mau Abang sampaikan? Sebenarnya begini, Bang, saya juga sudah lama ya ikut live edis ini. Dan Mm-mm. saya sangat setuju sih apa yang Idris katakan karena itu memang kebenaran ya, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau ada yang membantah mengenai hal itu, ya sudah, itu kan di luar kebenaran seharusnya. Jadi memang betul apa yang Yesus katakan ya. Kalau kita menyampaikan kebenaran, otomatis dunia itu akan membenci kita. Iya. Seperti itu. Jadi memang wajar kalau yang lain tidak suka sama Edis ya itu wajar. Tapi ya itu jangan kita tanggapi, kita terus memberitakan kebenaran sesuai dengan dasar ya, yaitu Alkitab. Karena itu penting sekali. Baik. Oke, Jadi, tetap terima kasih semangat, Abang. Idris. Kita terus Siap. memberitakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Baik, kita turunkan. Terima kasih. Jadi teman-teman tolong ya, yang ini, tangan saya nggak kelihatan. Yang baju putih ini, nah ini, tolong jangan mengatakan bahwa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan, kau berhadapan dengan saya. Dan yang ini, jangan mengatakan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kau berhadapan dengan saya. Kalau ini sudah jelas, ini pun tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kau bilang ini diajarkan Tuhan Yesus, kau berhadapan juga dengan saya. Silakan, bantah omongan saya. Sanggup? Naik. Kalau sanggup naik ke sini. Berlakulah sebagai seorang pria. Berlakulah sebagai seorang pria. Mari kita berdiskusi dengan baik. Nggak usah kejang, nggak usah suruf. Naik kemari, berdebat kita. Silakan. Ada saudara Mimo. Halo Mimo. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam Bang, nyalakan kamera dulu. Bang, abang pro atau kontra dengan saya Bang? Pro lah, Bang. Aduh, yang pro terus ini yang kita Bang masih. Edis. Iya Bang, mungkin ada sesuatu yang mau Bang sampaikan, silakan Bang. Oke, selama ini pingin naik tapi tidak pernah dikasih naik. Senang sekali malam ini saya dikasih naik, terima kasih. Ya, yang saya mau sampaikan memang ada banyak orang yang tidak senang dengan Bang Edis. Setiap kebenaran yang disampaikan memang banyak yang tidak senang, tapi banyak juga yang support Bang Edis karena melalui Bang Edis juga banyak orang bertobat, banyak Puji orang Tuhan. terima Yesus hari-hari ini. Amin, amin, amin. Jadi seperti RK kan selalu gitu kan, apa namanya? Ya Bang bandingkan saja, ini 4.600. Kalau RK paling mentok-mentok kan 300. Jadi memang saya sudah perhitungkan Bang, hanya 10% Bang orang-orang yang masih sembah-sembah patung begini Bang.
tinggal 10% begitu. Tetapi Ya. perlu kita ingatkan dulu, Bang. Kita mengingatkan selama sebulan, kita ingatkan kalau mereka tidak mau mendengar, urusan mereka. Tugas kita itu menyampaikan. Kalau sudah kita tegur tidak diterima, itu menjadi urusan mereka nanti dengan Tuhan. Seperti itu, Bang. Siap, Bang. Oke. Saya setuju. Kita berikanlah dulu Abang, kesempatan. Sebentar, Ya, sebentar, silakan. sebentar, Abang, sebentar. Silakan, Bang. Dan memang hari-hari ini, Abang, ya kita tahu bersama bahwa kelompoknya RK hari-hari ini kan sedang ini ya, Bang, ya, banyak yang bermunculan, kemudian mulai berdebat dengan pendeta-pendeta Protestan, dan akhirnya kita lihat sendiri ada banyak hal yang disampaikan tapi tidak sesuai dengan isi Alkitab. Ya. Kita sudah Jadi, menghajar. kami tetap support. Ya. Ya, silakan, Bang. Lanjutkan lagi. Kami tetap support Bang Edis, tetap semangat. Karena apa yang Bang Edis sampaikan itu benar-benar luar biasa, dan hari-hari ini banyak kesaksian, mereka terberkati, mereka bahkan dibuka wawasannya, dibuka pola pikirnya, dibuka cara pandangnya, sehingga mereka benar-benar ngerti bahwa Tuhan yang benar, yang layak dipuji, disembah, yang layak disanjung, yang layak diikuti adalah Yesus Kristus satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin, amin, amin. Jadi tetap semangat Bang Edis, kami support, maju terus. Tuhan Terima kasih, berkati, Bang. Edis. Tuhan berkati. Oras. Saya turunkan. Oras. Salam kepada teman-teman di NTT, Bang, ya. Siap Bang, siap. Oke. Oras. Ku turunkan ya. Yuk. Yang kontra dulu ya, yang kontra. Jangan yang pro-pro saja, nanti kita jadi channel-channel gosip nih. Teman-teman sekalian, ketika saya menyampaikan kebenaran, lihatlah yang saya sampaikan bahwa itu adalah kebenaran. Jangan lihat sosok Edisnya, soalnya ngeselin kan? Ngeselin kan? Bagi orang-orang pelaku ini, yang di atas ini loh, ini. Saya nyampaikan kepada yang di atas ini loh, konsentrasi saya itu lagi yang di sini, teman-teman. Karena kepedulian saya, rasa peduli saya supaya jangan seperti itu. Kecuali dia jangan ngaku Kristen. Jangan kau bilang kau seorang Kristen. Jangan kau katakan kau pengikut Tuhan Yesus jika kau masih membungkukkan dirimu dan bersujud di hadapan patung-patung. Ya, seperti itu. Kita kasih naik yang berikutnya. Tolong teman-teman, atau saya ngomong saja kepada teman-teman, saya kontra gitu coba. Yang kontra, yuk. Di kolom komentar ada yang kontra? Coba. Yang kontra. Agatha sama itu. Dia yang atas ini. Yang atas dia. Makanya tanya sama dia, apakah boleh sembah patung Maria? Dia bilang boleh. Coba ayo tanya apa? Di kolom komentar, tulis di kolom komentar. Di kolom komentar saya kontra gitu. Coba ayo. Kontra sebentar. Aduh, susah saya. Jangan tanya saya. Oke, sebentar. Jangan tanya saya. Saya lihat dulu apakah dia sedang mengajukan permintaan naik. Oh, ini ada Agatha ini. Ini dia. Oke, silakan Agatha. Silakan. Ini kan Agatha kan, bukan? Halo Agatha. Halo. Ini KW ini. Halo, ini Agatha betulan? Halo. Ini KW ini. Jangan seperti itu, teman-teman, jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Kita diskusi saja, nggak usah nyerang pribadi, nggak usah. Kita membahas hal-hal yang substansial saja, begitu. Mau urusan pribadi apa segala macam itu tidak urusan. Ayo, silakan. Substansi saja, kita ke substansi perdiskusian, ya. Coba kita kasih naik ada Sunartan. Mother
Mother Leo. Oh, saya naikkan Sunartan malah yang naik Mother Leo. Silaban. Ya, silakan. Ibu Leo Silaban, nyalakan kamera dulu. Halo. Halo. Shalom, silakan Selamat Ibu, nyalakan kamera Ibu. Saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera, silahkan nyalakan. Belum bisa on cam. Bisa Ibu, bisa. Saya itu bisa melihat dari sini apakah Ibu bisa menyalakan kamera atau tidak. Oke, nampaknya dia nggak jelas. Halo Ibu, bisa? Bukannya nggak jelas, jelas. Oke, teman-teman, tolong ya. Terlalu banyak. Teman-teman, yang ngirim permintaan tuh terlalu banyak. Ini ada 52 orang yang ngajukan permintaan naik. Cuman waktu saya naikin itu banyakan pengen jadi Maria gitu loh. Tolong. Maksudnya pengen jadi patung Maria ya, bukan menjadi Bunda Maria. Kita itu teman-teman justru karena mengasihi Bunda Maria yang ada dalam Alkitab. Ya, yang berkata terjadilah padaku sesuai dengan apa yang engkau katakan. Seperti itu. Tetapi karena orang banyak melihat patung-patung, nah terus orang tuh naik ke sini pengen jadi ikutan jadi patung. Jangan begitu. Aduh, nanti kamu kalau menjadi patung dibawa ke gerejanya RK disembah loh kamu. Kamu nggak tahu mereka nggak bisa lihat patung perempuan. Kalau dilihat patung perempuan disangka Maria nanti. Jangan salah. Jangan salah. Oke, kita kasih naik ada Haris Siregar. Oke, silakan Haris Siregar. Silakan Haris Siregar. Haris Siregar. Ya, Oke. Bang Edis. Selamat malam Bang Haris. Silakan Bang Haris, nyalakan kamera dulu. Malam. Selamat malam Bang. Silakan. Jelas, Bang Edis. Bang, sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera Bang. Silahkan Anda nyalakan kamera. Sudah, nyala. Nah, Hidup. gitu dong Bang. Kenalan diri dulu Bang. Abang yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Muslim, saya Muslim. Muslim. Berarti yang tengah ya Bang ya? Oke. Begini Abang, saya mau kasih tahu Bang. Selama Anda yang atas ini terus tidak membawa-bawa nama Yesus, urusan Anda Bang. Anda mau cium-cium batu kek, mau percaya batu itu menghapus dosa, itu urusan Anda Bang. Tetapi tolong jangan membawa-bawa nama Yesus. Bahwa Yesuslah yang mengajarkan itu, Abrahamlah yang mengajarkan itu. Itu dusta yang nyata. Silakan tanggapan Anda. Silakan. Sebelumnya yang Bang Edis maksud berhala itu apa, Bang? Berhala itu bisa apa saja Bang. Sesuatu yang Anda kultuskan, yang Anda percayai bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu, sementara dia itu hanyalah benda mati saja. Seperti itu. Dan banyak macam-macamnya Bang berhala zaman sekarang Bang. Ini kita membahas yang ada di dalam agama jelas. Kita bisa membahas uang sebagai berhala. Kita bisa membahas mengenai hawa nafsu sebagai berhala. Bisa. Tapi fokus kita ke sini dulu. Ya. Pertanyaan saya kepada Anda. Hajar Aswad itu benda mati tidak? Aduh. Sinyalnya dia susah. Hajar Nih, Aswad. kalau begini. Sudah mati lah. Oke. Anda percaya bahwa Hajar Aswad itu bisa mendatangkan manfaat bagi Anda? Jikalau Anda menciumnya, maka nanti dosa Anda akan terhapus, menyentuhnya dosa akan hilang. Enggak. Itu yang Enggak diajarkan seperti di itu, dalam Bang. Bukan hadis. seperti itu. Sebentar, itu yang diajarkan di dalam hadis. Barang siapa yang menyentuh Hajar Aswad, maka menciumnya, maka dosa-dosanya akan terhapus.
Itulah sebabnya orang berbondong-bondong berdesak-desakan untuk menciumnya. Hadis mana? Hadisnya riwayat siapa itu hadisnya? Oke, Coba. dia mau kita tunjukkan. Baik. Kalau ada nanti gimana, Bang? Ya, hadis tengok dulu perawinya siapa, riwayat siapa. Sahih Muslim, Jangan- Sahih Bukhari, Bang. Banyak hadis-hadis yang bilang begitu, Bang. Ya buka dulu lah. Coba saya lihat dulu, buka Enggak, dulu. percuma nanti dibuka. Kalaupun sudah saya buka, nanti Anda bilang lain lagi nanti. Gimana? Sesungguhnya Ya, mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa. Anda tahu itu? Buka dulu hadisnya, Bang. Jangan asal ngomong. Buka dulu dalilnya. Baiklah, baiklah. Kalau itu permintaan Anda, tidak mengapa. Baik, kita turuti permintaannya. Baik. Buka dulu dalilnya. Anda ingin tahu hadis tersebut ya? Mencium Hajar Aswad ya. Menghapus dosa. Waduh, dia tidak tahu ada hadis itu ya. Luar biasa, saudara-saudara ya. Inilah orang-orang Muslim tapi nggak ngerti apa agamanya. Baik, Buka dulu. baik, 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 Buka dulu. baik, baik, baik. Sebentar bang, sabar bang ya. Tenang bang, tenang, 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 tenang. Emang Bang Baik, baik, Resep baik, hadis. baik. Kita akan tunjukkan hadis-hadisnya ya bang ya. Oke. Aduh. Kelihatan ya bang ya. Said Muhammad Baghdad dalam Fardu Hajar Aswad wal Maqam Ibrahim mengatakan bahwa Hajar Aswad akan memberikan kesaksian pada hari kiamat kelak. Hal tersebut bersandar pada riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Hajar Aswad memiliki lidah dan bibir yang dapat memberikan kesaksian terhadap orang-orang yang mencium atau menyentuhnya pada hari kiamat. Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Majah. Jangan ketawa bang, Anda mau ketawain ajaran agama Anda sendiri. Sohi siapa itu? Tengok sohinya. Sohi siapa? Waduh, berbaik. Oke. Jangan asal baca-baca. Mereka banyak ingin menolak hati-hati. kenyataan. Baik, sebentar. Tenang, 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 tenang. Makanya Bang Edis, kalau Tenang. belajar Islam itu jangan asal Sabar, capek. sabar, 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 sabar. Coba dulu, itu sohi tadi katanya sohi. Oke, 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 Sohi baik. Kujaimah siapa Kujaimah? Berat, saudara-saudara. Kita tunjukkan Asal hadis-hadisnya ya. capok aja, pleset kan. Lo, tenang, tenang. Bukan, mana sohi Nah, mana? baik. Kita tunjukkan hadisnya. Sabar teman-teman ya. Sabar. Sabar. Ini saya nggak punya sih hadis-hadisnya yang sudah dalam Kalau bentuk nggak punya online. jadi dari mana tahu? Ya, dari ustadz lah dari hadis-hadis itu. Ustadz itu Mana? banyak juga. Coba teman-teman coba yang diketik di kolom komentar hadisnya. Hadis berapa? Hadis berapa? Oke. Sebentar. Ini ada yang nulis di kolom komentar biar saya bukakan ya. Sabar. Nah, Musnad abang Ahmad sebentar. Musnad Ahmad sebentar. Musnad Ahmad. Nomornya berapa tadi? Aduh, Musnad Ahmad berapa teman-teman tadi? 5364. 64. buka hadisnya yang mana itu hadisnya kami? Ku tunjukin pun kau nggak percaya kok nanti. Ajaran aku. Iya, nanti ku tunjukin kau pun nggak percaya. Dengar dulu ya, dengar saya. Oke, coba bacakan sekarang. Iya, ini udah ketemu nih. Nih, Musnad Ahmad nomor 5364.
telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami, kaum Mamar dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dari Rasulullah. Sebentar, Nabi nih, dari Nabi berkata, ya, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nih. Jadi mencium atau menyembah? Ku tanya lu sama Bang, mencium menyembah. Bodat kau dari tadi. Kau minta ditunjukkan hadisnya. Setelah ditunjukin kau mencium atau menyembah. Kan sudah ku bilang, kau kembar sama yang ini. Udah ku bilang, kembar kau sama yang ini. Mencium atau menyembah, itu pasti kau akan ngelak langsung. Udahlah, sudah selesai. Intinya kalian itu melakukan pengkultusan kepada benda-benda. Nggak masalah Anda mau mengkultuskan benda-benda itu, nggak masalah. Nggak masalah, cuman jangan kau bawa-bawa nama Tuhan Yesus. Gitu loh. Simple saja, nggak usah belit-belit. Kan sudah saya bilang tadi, hadisnya ada Bang, ada hadisnya. Setelah ditunjukin itu mencium atau menyembah. Lagi kan? Pokok bahasan kita bukan mencium, bukan menyembah. Pokok bahasan kita adalah kamu percaya kepada benda-benda di mana benda tersebut bisa menghapus dosa dan itu adalah hakmu. Ya. Sebagai bangsa Indonesia kita yang menghargai berbagai macam agama, itu hakmu. Cuman jangan kau bawa Tuhan Yesus yang ngajarkan itu. Simple dan sederhana. Ya, oke, kita kasih naik yang berikutnya ada, sebentar ya. Oh, sebentar. Kita kasih naik ada, terlalu banyak yang ngajukan permintaan naik, woi. Coba yuk satu aja lah yang ngajukan permintaan naik tapi memang berilmu yuk. Coba satu orang yang mengajukan permintaan naik tetapi memiliki ilmu pengetahuan. Yuk silahkan, siapa? Jangan borong-borong tapi sampai sini nanti cuma jadi patung gua kok. Coba ya, Victor. Ya, silakan, Victor. Ya, silakan Victor, nyalakan kamera Anda. Halo, selamat malam, Saudara Victor. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Bang, jangan tidur-tidur dulu, Bang. Duduk dulu, Bang. Yang bagus, Bang. Bang, duduk dulu yang bagus, Bang. Duduk yang bagus. Abang bisa duduk? Hai. Oke. Bang, kenalan diri dulu, Bang. Abang yang mana? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah ini? Bawah. Yang bawah ini? Ya. Di KTP tertulis apa? Katolik. Nah kan, ini seperti ini, iya. Berarti Anda Katolik dan Anda sembah patung begini, betul? Betul. Ya, sembah berhala, betul kan? Betul nggak? Nah, senang dia. Betul. Inilah umatnya RK itu begini. Coba, kalian peduli nggak dengan orang-orang seperti ini? Coba. Harus peduli, begitu. Makanya teman-teman jangan bosan ketika saya live membahas ini dulu. Karena tujuan fokus kita itu kepada mereka-mereka ini dulu. Oke Bang, buat dulu pengakuan, silakan. Buat pengakuan. Saya, buat dulu pengakuan Bang. Saya. Tidak, kepercayaan ini masing-masing Bang. Tak usah. Iya, Maksudnya- betul. Cuman. Mantap, betul. Ya, cuman saya bilang begini, jangan Tidak bawa. cuman kepercayaan masing-masing Iya, cuman jangan bawa-bawa nama Yesus itu loh. Iya. Kalau kalian blow on sendiri aja, jangan bawa-bawa nama Tuhan Yesus ya. Oke?
kepercayaan baik, sudah masing-masing turun, bang. sudah turun, nggak apa-apa. Makanya saya bilang teman-teman, orang-orang yang menyembah batu, sembah batu itu, ya. Jangan kau bawa-bawa nama Tuhan Yesus. Itu aja. Cuman itu yang saya minta, simple. Ya, kau mau sembah keong, mau sembah kecoa, mau sembah ayam, terserah. Terserah. Jangan kau bawa-bawa Tuhan Yesus. Itulah teman-teman yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Agatha, RK, itu sama. Mereka sembah-sembah patung, sembah-sembah gambar, begitu. Tetapi bawa-bawa nama Tuhan Yesus. Itu yang kamu itu nggak boleh, begitu loh. Kamu mau sembah batu, sembah patung, silahkan. Jangan bawa-bawa nama Tuhan Yesus ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Amar. Silakan Amar. Ya, silakan Amar. Selamat malam Bang Dev. Selamat malam Bang. Silakan Bang, sudah saya kirimkan permintaan. Oke, baik. Terima kasih Bang. Saya mau tanya dulu Bang. Abang yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Yang tengah Bang Dev. Yang tengah. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Jangan sambil merokok Bang. Saya tahu kalian yang atas, yang tengah, yang bawah itu tukang merokok. Gak apa-apa. Cuman jangan di sini. Jangan di sini merokoknya Bang. Silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, saya sampaikan apa ada masalah dengan foto itu Bang Dev. Begini Bang. Ada orang-orang, saya tidak bilang semua ya Bang ya, saya katakan oknum, begitu. Orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Dan mengatakan bahwa pengajaran daripada agama Islam itu sesungguhnya adalah meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bang, abang kena pelanggaran tuh kan? Coba nanti naik ulang ya Bang ya. Pelanggaran bahasa Bang itu. Enggak, Anda ini yang kena pelanggaran. Anda yang kena pelanggaran, Anda yang kena. Kalau saya nggak kena. Saya nggak kena teman-teman ya. Di tap-tap layar dulu, tap-tap. Mengkonsumsi zat. Mengkonsumsi zat. Teman-teman di tap-tap layar dulu ya. Teman-teman ini love orange ini teman-teman. Love orange. Begini teman-teman ya. Sekali lagi, ada orang-orang Islam yang mengatakan begini, Yesus itu adalah seorang Muslim. Apa yang diajarkan oleh Muhammad itu meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, bagaimana Anda bilang begini terus Anda bilang meneruskan ajaran Tuhan Yesus? Ini Anda itu ngigau apa gitu loh. Sama dengan ini, kembar ini sama, ini berdua ini sama. Jangan bawa-bawa nama Tuhan Yesus. Gitu loh. Sejak kapan Tuhan Yesus ngajarin kayak begini? Ini sejak kapan? Sejak kapan Tuhan Yesus ngajarin kayak begini? Makanya kalau kau mengatakan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka kau berdebat dengan saya. Mari ke sini, kita berdebat soal itu. Sanggup kau? Naik ke sini, silakan. Ayo. Kita kasih naik ada yang kontra-kontra ya teman-teman ya. Jangan yang pro dengan saya ya. Tolong teman-teman. Yang kontra. Mualaf eksklusif. Coba ya. Oh, belum bisa menyalakan kamera dia. Mualaf eksklusif, Anda belum bisa menyalakan kamera. Jadi saya turunkan dulu. Kita kasih naik ada Yuti. Coba Yuti. Oke, Yuti. Iya Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Belum bisa Bang. Oh, belum bisa, betul, belum bisa. Saya turunkan dulu ya. Coba teman-teman yang bisa menyalakan kamera yang naik ya. Kalau Anda nggak menyalakan kamera percuma pun kalian naik pun saya turunkan lagi karena nggak bisa nyalakan kamera ya. Rulding Zopali, silakan, Rulding.
Silakan. Rulding. Selamat malam saudara Rulding. Selamat malam. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Saya bantu dari sini ya Bang ya. Sudah? Silakan. Oke. Bang, silakan Bang. Abang yang mana Bang? Abang yang ini? Yang atas, yang tengah atau yang bawah? Enggak ada. Oke, di KTP tertulis apa? Buddha. Buddha, abang dari mana? Dari Bali. Coba abang ngomong dulu coba. Nama abang siapa? Itu di atas nama saya. Oke, dari Bali. Coba silakan. Anda seorang Buddha, coba sebut ini kalau karena mereka ini teman-teman udah nggak punya identitas mereka. Mereka ini kalau nggak bohong, nipu, kerja. Kenapa kalian seperti itu? Ada apa dengan kalian? Kalau saya sampaikan seperti ini, Bang, cobalah Anda bisa jujur. bertanya, Bang Edis. Boleh bertanya, cuman saya pengen Anda itu jujur dulu, begitu loh. Abang dari mana asalnya? Suku apa Dari suku? Bali. Suku Bali. Suku Bali, coba bahasa Bali dulu. Apa kabar bahasa Balinya apa? Kalian sudah tahu kan? Ini. Ya, kalian sudah lihat kan? Sudah kalian lihat? Sudah kalian dapati? Seperti itulah. Mereka seperti itu, teman-teman. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan identitas dirinya. Nah, gimana? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Cupi. Cupi. Silakan Cupi, nyalakan kamera Anda. Oke, Cupi juga sudah lari. Kita kasih naik ada Umbu Jibe. Umbu Jibe. Yang kontra ya, teman-teman ya. Yang kontra, jangan yang pro dengan saya. Umbu Jube, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Umbu Jube. Oke, susah teman-teman ya, nyari yang jelas itu susah. Berat ini teman-teman. Atau teman-teman punya nggak rekom? Teman-teman bisa merekomendasikan kepada saya begitu, Bang. Ini ada orang dari yang atas atau yang tengah atau yang bawah, Bang. Tapi mereka betul-betul mengerti apa yang mereka imani gitu. Karena yang kita lihat itu yang naik itu orang-orang cuman ikut-ikutan saja. Coba silakan. Ini ada 50 orang ngajukan permintaan naik, tapi saya tidak mendapatkan satupun yang waras. Berat ini. Bang Torus Official. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Langsung, Bang. Torus, silakan Bang. Musiknya dikecilkan dulu, Bang. Kedengaran rupanya? Kedengaran lah. Abang kecilkan dulu musiknya. Nah, kan lari lagi kan. Banyak nggak jelas sih, teman-teman. Banyak seperti itu, teman-teman. Naik nggak jelas. Naik nggak jelas, pergi. Memang intinya udah kena mental, teman-teman. Penyembah patung itu udah kena mental. Wahai kalian penyembah patung, keluar. Para penyembah patung udah kena mental. Mana ini? Ayo silakan. Ada Muhammad, silakan Muhammad. Hamzah. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Muhammad Hamzah. Oke, gini dong. Tahu nggak artinya menyembah? Mantap. Itu apa? Oke, stop dulu Bang, tenang dulu Bang, tenang. Kenalan diri dulu dong, ya.
Silakan Bang, kenalan diri dulu. Kalau bisa jangan kena cahaya. Nah, gitu, sip. Ya, silakan Bang. Silakan Bang, silakan. Tahu nggak artinya menyembah itu apa? Bukan, kenalan diri dulu Bang. Aduh. Abang, nama siapa? Agama apa? Ya itu nama saya Muhammad Hamzah. Agama Islam. Oke, agama Islam. Oke, Bang. Saya mau tanya dulu sama Anda. Anda seorang Muslim? Iya, Muslim. Oke. Begini, Bang. Saya tidak ngomong kepada semua orang Islam ya, Bang ya. Karena kita bangsa Indonesia menghargai, mengakui agama Islam, agama Kristen itu kita akui. Cuman, Bang, begini. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim. Nah, lalu dia mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Nah, karena itulah makanya saya bilang, tolong Bang, kalau kamu misalnya menyembah batu, jangan kamu bawa-bawa nama Tuhan Yesus. Setuju? Setuju. Iya. Nah, sekarang Anda berbicara soal menyembah. Baik, saya tanya dulu Bang. Menyembah itu dalam bahasa Arabnya itu apa? Sujud. Sujud. Oke, sebentar. Jangan lari ya Bang ya. Baik. Saya mau tanya dulu sama Anda Bang. Yang atas. Itu sujud atau tidak? Yang atas. Sujud. Sujud. Bahasa Indonesianya? Sujud. Iya itu. Bahasa Indonesianya? Ruku. Astaga, barusan tadi waras, tiba-tiba tidak waras. Bang, tadi kan saya tanya sama Anda, menyembah bahasa Arabnya sujud. Nah, ya, berarti menyembah. Sujud bahasa Ya, Indonesianya menyembah, betul? Ya, menyembah. Oke. Terus. Yang atas menyembah tidak? Menyembah terus. Apa yang dia sembah? Ya itu apa yang dilihat? Ya, apa yang digambar ini apa? Patung, betul? Patung. Ya. Oke. Yang tengah menyembah, yang bawah dulu, jangan yang tengah, jangan yang tengah. Yang bawah menyembah tidak? Sama menyembah. Menyembah apa? Ya itu. Orang-orangan, Bang. Orang-orangan. Nah, sekarang jangan langsung mulai ya, jangan sampai kita nyanyi. Pertanyaannya, yang tengah menyembah tidak? Menyembah. Menyembah apa? Menyembah Tuhan. Mulai. mulai. Ini mau debat apa mau diskusi? Ya, Silakan, Bang. Ini mau debat Silakan. apa mau Waktu diskusi? dipersilakan. Silakan, Bang. Ini mau debat apa mau diskusi? Ya diskusi dong, sedang debat. Soalnya Silakan. kalau saya lihat dari tadi itu diskusinya nggak ada yang berilmu, cuman ngotot-ngotot pengen menang sendiri. Silakan Anda jelaskan. Ketawa-ketawa ke sendiri kan? Silakan Anda jelaskan. Kalau yang di tengah itu kan udah apa ya? Kamu share aja di YouTube, di Google kan ada itu, Cak. Itu kan bukan menyembah. Itu kiblat itu kan tempat apa ya? Apa namanya? Kiblatnya orang Islam itu. Kalau menghadap ke sholat, menghadap ke sana. Baik. Ya kan? Baik, kalau orang ini berkata, yang bawah ini berkata bahwa ini kiblatnya, berarti menyembah tidak? Yalah terserah dia, iya. Nah, enggak, bukan masalah terserah dia. Ini dia bilang, inilah kiblatnya, arah dia menyembah. Kalau dia menyembah ke arah ini, karena ini kiblatnya. Nah, menurut hukum yang Anda pakai di kacamatamu, menurut kacamata yang kau pakai, ini menyembah tidak? Sujud tidak ini kepada ini? Sujud. Sujud, menyembah tadi kepada ini. Yang atas, sujud, menyembah kepada ini, betul? Gini bang. Ya betul. Tenang. Kenapa yang bawah, yang tengah tiba-tiba tidak? Ya karena beda. Karena Kalau beda. Islam, walaupun kita ada di laut, mulai. menyembah ke barat, ya kan? mulai. Kok mulai sih? Loh ya iyalah, itu namanya standar ganda. Anda itu standar ganda. Kalau ada orang berkiblat kepada pohon begini-begini, Anda bilang nyembah pohon. Kalau ada orang kiblat kepada patung gini-gini, Anda bilang sembah patung.
Tapi kalau ada kiblat kepada batu hitam begini-begini, Anda bilang, oh itu beda. Namanya mulai. Mulai gimana? Mulai. Menyembah kalau ada di depan matanya. Sedangkan Islam kalau bukan menyembah kiblatnya. Iya, Misalnya kita ada di tengah lautan. Kalau Enggak mungkin Anda- kita bisa ngelihat kiblat gitu kan. Oke. Kalau orang Banyak, kalau kan? orang Anda nggak pernah ke Mekah? Enggak pernah. Oke, kalau ke Mekah dia ngelihat nggak itu? Kalau ke Mekah iya. Kalau di Nah. rumah masa kita menyembah Ka'bah? Mana ada kamu itu, Bang? Ya sudah, itu namanya Anda menuduhkan kepada orang sesuatu standar yang tidak mau Anda pakai kepada diri Anda sendiri. Gitu, Bang. Ketika Anda menunjuk orang dengan hukum yang sama, lalu dibalikkan kepada Anda, itu namanya beda. Contoh. Anda ambil gelas, teman Anda ambil gelas, teman Anda lagi ambil gelas, mereka lempar ke anjing, itu namanya lempar anjing. Kalau Anda ambil gelas lempar anjing, namanya itu bukan lempar anjing, beda. Itu namanya saya bilang jurus mulai. mulai. Apa aja itu yang mau menang sendiri itu. Udah jelas kok di kami bukan menyembah. Ya, Kiblat. penjelasannya. Tahu kiblat Penjelasannya. kamu kan? Tahu, Bang. Oh ya udah kalau tahu kiblat sama Iya, menyembah. sama orang ini pun ketika orang ini berkata bahwa ini adalah arah Gini, kiblatnya, Bang. kenapa Yang Anda dibawa bilang tetap itu kalau menyembah? dicopot ya kayunya ditaruh semisalnya di Afrika sana. Mau nyembah apa dia? Gimana? Kalau semisalnya itu pohonnya dicopot. Nah, ditaruh ke Afrika. Mana tahu dia mau nyembah apa? Ya sama seperti kamu. Kalau misalnya ini baju Adhar Aswad dicopot, Itu kan dipindah bukan- ke Afrika, bukan kamu kiblat. nyembah. Sama. Kalau yang di tengah kan kiblat, Bang. Mulai. Ya sudah, Bang, belajar dulu lagi lah ya. Yang penting Kamu kita yang belajar kok orang ngotot-ngotot bukan ya debat. argumenmu cuman begitu saja, cuman pokoknya bukan, Ya, bukan. pakai- Yang ngapain? pakai apa orang kamu gak pakai ilmu kok nggak ada Ya dasar. sudah, coba jelaskan. Sekarang jelaskan. Kenapa yang atas menyembah dan Anda melakukan gerakan yang sama persis? Itu cuman bajunya aja ditukar itu. Bajunya yang ditukar. Kenapa itu jadi tidak menyembah? Silakan. Loh, menyembah kok. Yang tengah juga menyembah. Oke. Ketika Tapi itu menyembah. kiblat. Oke. Ketika yang bawah juga mengatakan bahwa ini kiblat, kenapa kamu katakan menyembah yang kiblatnya itu? Loh, kalau dia ditaruh di Afrika sana mau nyembah apa itu? Tahu kiblat? Ya kalau kamu itu sebetulnya- ditaruh di Afrika ini juga kamu mau nyembah apa? Kalau ini Kamu yang di itu tengah sebenarnya ini tahu dibuat kiblat di gak Afrika, kamu mau nyembah apa? Hah? Coba kamu mikir, kamu jawab dulu. Itu mau menyembah apa? Coba. Belajar dulu bang. Bang Ahmad. Belajar dulu kamu bang. Oke lah, Bang Hamzah. Debatnya Saya tiap cuma malam itu saya- terus patung terus nyembah terus. Tapi ya memang itu karena aja. itu kalian gimana? Nggak ada ilmu. Oke, Bang Hamzah. Tapi saya mau katakan begini, Bang Hamzah. Lebih parah sebenarnya Anda. Kenapa saya katakan lebih parah? Begini. Kalau yang di bawah ini, dia ketika Itu mencium-cium terus patung, omongnya. tidak percaya bahwa patung ini bisa menghapuskan Kamu dosa tahu dia. nggak artinya sujud itu? Menyembah Oke, itu apa? coba saya tanya. Ketika Bahasa Anda, Indonya menyembah itu apa? tadi kan abang sudah bilang, menyembah bahasa Arabnya sujud. Sujud, ya bahasa Arab, bahasa Indonesia Bukan cuma menyembah. sujud menyembah itu. Kita takluk. Kita Ya menghormati sudah. itu menyembah namanya. Oke, sekarang saya tanya, Kamu apakah Anda ini menghormati dari Hajar tadi Aswad? nggak Paham. Anda Tahu menghormati menyembah Hajar Aswad nggak? Apa? Apakah Anda menghormati Hajar Aswad? Menghormati gimana saya? Orang ada di rumah. Tidur kau di bawah sana. Ya kamu Tidur, juga iya tidur lah. di bawah sana, tidur di bawah sana. Apakah kamu menghormati Hajar Aswad? Menghormati gimana saya orang saya ada di rumah? Berat saudara-saudara. Sulit memang kenyataan ini ya, berat. Kita kasih naik yang berikutnya ada Ahmad Saironi. Silakan Ahmad Saironi.
Silakan Saudara Ahmad Saironi. Nyalakan dulu kamera Anda. Saya bantu dari sini Ahmad Saironi. Silakan Bang. Ahmad Saironi. Ya, halo. Halo Bang, kedengaran kok Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Udah. Belum Bang, belum. Ahmad Saironi. Nah, gitu, mantap, sip. Oke, Bang Ahmad Saironi. Abang kalau dari nama Muslim ya Bang ya. Muslim Bang, Muslim. Oke, silakan Bang. Apa tanggapan Anda Bang tentang ketiga gambar ini Bang? Yang atas itu RK Bang, sembah patungnya perempuan yang katanya Bunda Maria, diketawain sama Juma. Ih, penyembah berhala. Terus yang tengah ini ada Juma lagi nyembah Ka'bah, diketawain sama RK. Ih, penyembah berhala. Terus ini yang tadi Bang, ada yang tadi yang dari NTT tadi. Dia nyembah patung pohon-pohon berbentuk orang begini. Terus RK dan Zuma ngetawain, penyembah berhala. Pertanyaan saya, kenapa sesama menyembah benda mati saling menertawakan? Jawab, silakan. Oke, tak jawab Bang. Silakan. Itu pendapat dia sendiri tuh. Menurut aku. Oke, yang atas menurut Anda nyembah nggak? Sujud. Ya, sujud itu kan bahasa Arab, Bang. Ya, Sujud sujud lah. itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ya sujud lah. Sujud. Berat ini teman-teman. Pelan-pelan ya Bang ya. Gini. Ini namanya handphone. Oke? Bang Edis pakai Bang tenang dulu Bang. Tenang dulu. Bang, Abang pernah dengar kosakata HP? HP, pernah dengar HP? Ya, benar. Oke, HP itu kependekan dari handphone. Oke? Pertanyaan saya, handphone itu bahasa apa? Handphone bahasa Indonesia atau kok? Ya, bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa asing, betul? Oke, ya. Apakah handphone itu asli bahasa Indonesia? Asli. Asli ya. Asli toh kok. Tenang, pelan-pelan, tenang. Ini nggak apa-apa, kita mendidik. Handphone, tenang ya. Handphone dari logatnya aja itu ketahuan bukan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Oke, bahasa asing betul? Ya. Oke, yang diserap jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesianya handphone apa? HP. Astaga. Kapan kepala gue benturin ke Ubin nih? Bang, bahasa Indonesianya handphone, telepon genggam. Setuju? Oh iya. Oke. Setuju, telepon genggam. Baik. Sekarang sujud itu bahasa Arab. Setuju? Setuju. Bahasa Indonesianya apa? Nyembah. Saya senang kalau orang walaupun ilmu pengetahuan IQ jongkok, tapi kalau diajarin mau saya senang Bang. Saya senang. Oke, tenang. Oke. Yang atas Bang, nyembah tidak? Sujud. Ya nyembah. Iya, sujud tadi kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya nyembah. Contoh nih Bang, dia datang gini-gini sama saya, tolong utang. Itu namanya dia nyembah, minta utang, betul? Iya. Nah, kalau ada begini, berarti dia nyembah, betul? Iya, Bang. Oke. Apa yang disembah? Orang. Menurut aku sih itu hanya perantara kok, Bang. Bukan, kita nggak urusan. Nanti masalah pengantara nanti panjang urusan kita. Yang dia sujudin, yang dia sembah ini kalau apa? Kalau dilihat ya
patung lah. Patung. Ya, Gitu dong, kita jujur. Jangan bohongin diri sendiri. Gitu loh. Simple, jangan bohongin diri sendiri. Oke, yang bawah. Yang bawah dia sujud menyembah kepada apa? Kayu, betul? Ya, kayu. Orang-orangan kayu. Baik, orang-orangan kayu. Nah, pertanyaan saya, Bang. Apakah patung ini sekalipun dia punya telinga, dia bisa mendengar? Enggak. Tidak. Sekalipun dia punya mulut, dia bisa berbicara? Tidak. Tidak. Yang bawah ini, sekalipun dia punya mata, sama, dia tidak bisa. Oke, sekarang ke yang tengah, Bang. Yang tengah ini posisinya ngapain? Sama. Sama. Tetapi objeknya berbeda, betul? Betul. Berarti yang tengah nyembah apa? Kalau dilihat, ya maksudnya dilihat secara umum ya orang mengatakan nyembah batu gitulah. Nyembah batu. Ya kalau dilihat secara umum Nah, ya. sekarang begini, Bang. Mari kita, Bang, saling menghormati, saling menghargai. Anda mau sembah patung Maria, Anda mau sembah Hajar Aswad, Anda mau sembah patung kayu, patung pohon, terserah. Tapi ingat, jangan membawa-bawa bahwa ini ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Abang setuju itu? Ya kurang tahu sih Bang kalau itu ajaran siapa, tapi kurang tahu itu Bang. Baik. Tapi nggak Kalau tahu. kalau seperti itu kita belajar, Bang. Nah, saya kasih tahu, Bang, yang di atas ini, Bang, tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nggak pernah, Bang. Yang di tengah juga nggak pernah, yang di bawah juga nggak pernah. Bahkan pengajaran yang ditentang. Nah, saya mau kasih tahu sama Abang, yang tengah ini, ritual seperti ini, itu sudah dilakukan bahkan sebelum Muhammad lahir. Muhammad belum lahir, orang-orang Quraisy, orang-orang para penyembah berhala sudah melakukan hal seperti ini di Ka'bah. Bang, tapi ya oke Bang, tapi gini loh Bang. Di kami Nah, sebentar Bang, sebentar. Sebelum RK lahir juga orang-orang Roma sudah melakukan seperti ini. Udah mereka sudah melakukan seperti ini, cuman dimodif saja, modif. Begitu loh. Kalau dulu mereka sembah patung Isis, orang-orang Roma, mereka menyembah Dewi Artemis, dewi-dewi mereka, lalu diganti dewinya itu jadi Dewi Maria. Saya tidak percaya itu Maria. Itu hanya patung hayalan mereka saja. Nah, kemudian pun di zaman Muhammad, orang-orang Quraisy mereka sudah seperti itu. Mereka sudah tawaf. Tapi telanjang bugil mereka tawafnya. Ya, tetapi pada waktu itu ada 360 berhala. Begitu, Bang. Termasuk Hajar Aswad ada di dalamnya, di antara 300 benda-benda yang ada di situ. Nah, cuman disisain satu, masih ada Hajar Aswadnya. Seperti itu. Silakan, Bang. Silakan. Emang betul itu sujud Bang, yang tengah ya. Tadi. Ya. Abang Edis itu sudah dilakukan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad ada gitu kan? Betul. Data Islam Tapi sendiri mengatakan demikian. Ya, tapi sebelum Nabi Muhammad ada, maksudnya sebelum jadi nabi, itu kan belum diperkenalkan Tuhannya. Maksud Abang Edis? Betul. Pada waktu Muhammad belum lahir, mereka sudah melakukan ritual tawaf di situ. Mereka sudah melakukan Safa dan Marwah di situ. Iya. Tapi itu masih fokus ke situ, maksudnya nggak ada pikiran, wah pokoknya pikirannya waktu itu mungkin ya itu juga, maksudnya gitu. Yang dimintai apa, berdoanya gitu Bang. Tapi setelah jadi Nabi Muhammad itu buat perantara. Oke, intinya kita di sini mengakui bahwa itu sudah dilakukan sebelum Muhammad lahir dan akhirnya diklaim itulah ajaran dari Allah, betul? Maksudnya bukan ajaran dari Allah. Gimana lagi nih?
Oke, sekarang gini saja. Itu Bang belum Gini. selesai, Bang. Anda tahu tidak bahwa waktu pertama Muhammad jadi nabi, kiblatnya itu bukan ini, yang di tengah. Pernah dengar Bang, tapi ya Oke, tahu. kemana kiblatnya yang pertama? Ke mana? Yerusalem apa? Ke Yerusalem. Kalau Ya, Yerusalem, ya. kalau memang sejak awal begini, kalau memang sejak awal Ka'bah ini adalah rumah Allah, kalau memang sejak awal itulah kiblat yang sejati, kenapa nggak dari awal ke situ? Ada apa? Kenapa kok kiblatnya ke Yerusalem ngikutin orang Wahyudi? Yahudi tidak mengakui kenabian Muhammad. Dipindah kiblatnya ke Ka'bah sekarang. Ada apa? Soal itu aku ada apa gak tahu Bang. Yang pasti menurut keyakinan kami ya Bang ya, itu hanya perantara. Soal memang dulu pernah di Yerusalem pernah dengar gitu. Cuma kami kan punya keyakinan sendiri tuh Bang. Betul Bang, kita nggak ngomongin keyakinan, kita ngomongin alasan dibalik itu. Coba bisa nggak Anda pertanggungjawabkan? Kalau memang Ka'bah itu adalah rumah Allah, kenapa nggak langsung ke situ? Itu rumah Allah. Kalau itu Bang belum sampai aku Bang. Kalau seperti itu bagus, belum sampai. Itu lebih baik ketimbang ngaco begitu ya. Baiklah. Tapi satu hal ya Bang ya. Itu Silakan kita Bang. nyembah Silakan. dari hati pokoknya iman kami ya Bang ya, bukan nyembah batu gitu. Iya, sama seperti RK juga, dia mengaku tidak nyembah patungnya. Oke, intinya kalian sama, jangan saling memaki ya. Jadi kalian tidak boleh saling memaki ya, kalian sama, betul? Baik. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih saya turunkan. Ya. Jadi teman-teman sekalian seperti itu ya. Tolong ya, yang umatnya RK jangan mengatakan bahwa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang umatnya Zuma jangan mengatakan juga bahwa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin seperti itu. Itu pesan saya yang mau saya sampaikan, nggak panjang lebar ya. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Alvaro. Silakan Alvaro. Selamat malam saudara Alvaro. Nyalakan dulu kamera Bang. Alvaro. Saudara Alvaro, apakah Anda mendengar? Halo. Halo Bang, kenalan diri dulu Bang, silakan. Nama saya Alvaro. Abang yang mana ini Bang? Yang atas ini, atau yang tengah, atau yang bawah? Tiga-tiganya enggak. Oke, di KTP tertulis apa Bang? Protestan. Oke. Sebenarnya saya mencari yang kontra Bang. Saya mencari yang kontra dengan saya. Tetapi apa yang mau Anda sampaikan? Silakan Bang. Silakan Bang. Terkait kan di dalam 10 hukum Allah itu ada yang bilang jangan membuat patung untuk disembah. Betul. Nah terus kenapa umat Katolik biasa berdoa di depan Bunda Maria ya? Katanya RK disuruh Tuhan sembah patung itu. Itu jawabannya Bang. Nah terus satu lagi Makanya itu penyesat yang sangat luar biasa Bang. Tuhan yang suruh sembah patung itu katanya. Demi rokok Bang, demi rokok dia cari itu. Alkitab ya? Gimana? Ada tertulis di Alkitab. Enggak, justru karena enggak ada Bang, enggak ada. RK mengatakan Tuhan yang suruh menyembah patung itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang senang hobi nyembah patung kasih dia uang rokok. Begitu Bang.
Dulu Tuhan Yesus dijual dengan 30 kepeng perak. Kalau RK jualnya itu dengan sebungkus gudang garam. Tapi berkali-kali bang, habis beli lagi. Gitu. Oke, ada Nah, pertanyaan terus lain? satu lagi yang mana bang? minta pencerahannya Bang Edis terkait yang tertulis di Matius, kurang lebihnya Matius pasal berapa bang? saya lupa itu, tapi di Matius apa katanya? Diingat-ingat dulu bang. Kalau cuman apa-apa, saya turunkan dulu ya bang ya. Karena cuman apa ya kita tahun depan kita selesai. Baik, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Yanjo, silakan Yanjo. Silakan Yanjo. Yanjo. Oke, Yanjo nyangkut, bagusin dulu bang sinyal abang ya. Kurang bagus bang sinyal abang. Kita kasih naik ada Z. Ya, saudara Z, nyalakan dulu kamera bang. Malam Kak. Selamat malam bang, nyalakan kamera Ini dulu. saya lagi tidur ini. Bangun dulu bang, jangan abang tidur diskusi. Gimana abang? Baik Kak. Abang bangun, nyalakan lampu. Mari kita serius diskusi yang bagus. Silahkan. Oke. Duduk bang. Duduk dulu bang. Duduk yang bagus ya bang ya. Duduk yang Baik, bagus. Kak. Oke. Abang yang mana bang? Abang yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Saya tunjukin ini Kak. Apa itu bang? Tuhan Yesus. Dari mana bang tahu itu Tuhan Yesus bang? Aduh. Dari mana abang bisa tahu bahwa itu gambar Tuhan Yesus bang? Kakak nggak kenal di sana. Oke, sudahlah gini. Saya mau tanya saja. Kita sama-sama Katolik. Iya. Berarti abang yang atas? Iya, iya. Oke. Pertanyaan saya bang, pernah Tuhan Yesus ajarkan sembah patung? Apa? Jangan langsung pura-pura amnesia bang. Pertanyaannya tadi dengar. Abang agak mundur sedikit bang. Mundur sedikit. Mundur. Nah begitu. Pernah Tuhan Yesus ajarkan sembah patung? Jangan meninggal bang. Ayo. Saya di sini mau menegur Anda supaya Bukan Anda begini, saya Kak. ingatkan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Bang, agak mundur lagi sedikit bang. Oke. Saya orang Timur Leste, saya kurang tahu bahasa Indonesia Kak. Ah, lancar pun abang bahasa Indonesia. Jangan begitulah bang. Aduh abangku. Bang, coba. Abang pernah dengar Tuhan Yesus suruh sembah patung? Ah? Belum pernah Kak. Belum pernah. Saya cuma mengingatkan abang, Tuhan Yesus kita tidak pernah mengajarkan sembah-sembah patung. Nggak pernah. Anda mau cari di dalam Alkitab sampai jungkir balik, Anda tidak akan pernah temukan itu. Kakak makan apa Kak? Mau makan malah ngurusin makan apa sih? Kenapa sih kalian ini Dia kok nggak baru pernah bangun. nyambung kalau diajak ngobrol? Coba bang, yang kusampaikan betul atau salah? Betul Kak. Betul. Berarti kalau aku sampaikan yang betul, berarti aku menegur dengan baik tidak? Baik Kak. Iya, Sangat baik. seperti itu. Jadi yang diajarkan oleh Alkitab seperti itu ya. Jangan Iya. menyembah patung. Setuju? Setuju? Setuju Kak. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya. Salam dari Timur Leste. Salam kembali. Iya. Itu loh teman-teman yang saya sampaikan itu benar gitu loh. Jadi ya tolong RK, janganlah kamu katakan Tuhan suruh sembah patung.
Agatha, tolong berapologetlah sesuai dengan Alkitab. Jangan kau katakan sembah-sembah gambar, cium-cium, sujud-sujud, bungkuk-bungkuk, sembah-sembah patung. Jangan seperti itu. Itu melanggar firman Tuhan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Alamsyah. Silakan Alamsyah. Ketika saya mengingatkan yang benar, kalau Anda mendengarkan, puji Tuhan. Kalau Anda tidak mendengarkan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Oke, Bang Alamsyah, saya tanya dulu Bang. Abang Islam Bang? Ya. Oke. Semua manusia di dunia ini wajib Islam, Muslim. Baik. Begini Bang, begini. Kita di negara kita tercinta Indonesia saling menghargai, mengakui agama masing-masing. Cuman Bang, kenapa kalian mengatakan begini? Saya tidak bilang semua orang Muslim. Mungkin Anda termasuk di antaranya. Apakah Anda mengatakan bahwa Yesus orang Muslim? Ya, pasti. Oke. Apakah Anda Karena mengatakan? Rasulnya. Oke. Anda mengatakan? Ya, biar saya lanjutkan dulu, Bang. Apakah Anda juga mengakui bahwasanya apa yang diajarkan oleh Muhammad itu meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus? Betul. Oke, termasuk sembah-sembah begini? Ya, termasuk sembah-sembah ini? Tidak ada. Bang, kita fokus ke sini, tidak Bang. ada. Bang, kita fokus ke sini dulu, Bang. Apakah Anda setuju bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad, mencium Hajar Aswad, sujud begini, itu meneruskan ajaran Yesus? Itu kiblat, bukan menyembah. Bukan itu yang saya tanya. Apakah Anda mengatakan bahwa ini meneruskan ajaran Yesus? Itu poros tengah. Poros tengah itu adalah kiblat. Semua Astaga, seluruh yang ditanya dunia apa yang... mengarah kiblat. Saya tidak tanya itu, astaga. Saya tidak tanya apakah Ka'bah itu adalah kiblat, apakah poros. Bukan, Bang, tenang dulu Bang, jangan emosi, sabar. Saya cuma bertanya begini, apakah ketika Muhammad melakukan hal seperti ini, dia mengatakan bahwa ini meneruskan ajaran Yesus? Semua Rasulullah tidak ada yang menyuruh menyembah selain Allah. Semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kan yang diomongin apa? Yang dijawab apa? Astaga. Saya bukan tanya itu, yang saya tanya itu. Kalau itu Ka'bah itu disembah. Oke. Yang atas menurut Anda posisinya nyembah, betul tidak? Anda kena pelanggaran tuh. Anda kena pelanggaran, dibawa dulu. Aduh. Heran saya, orang yang senang sembah batu-batu, sembah patung-patung, senangnya itu senang mereka kayak gitu, heran saya. Aduh, berat ini. Nah, pelanggaran jadinya, pelanggaran mengkonsumsi zat yang membahayakan kesehatan. Oke, Dewinta Megami. Silakan Dewinta Megami, nyalakan kamera dulu. Dewinta Megami. Halo. Halo, ada Ya. suaranya nggak sih? Ada, suaranya ada. Tinggal kamera yang nyalakan. Silakan. Saya sudah mengirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Silakan klik simpan. Oh, simpan. Iya, gitu dong. Oke. Dewinta Megami, kenalan dulu. Aduh, mau kenalan ya, ini saya cuma netral aja sih, cuma mau nanya aja sih Bang. Iya, tapi kenalan dulu dong. Yang mana? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Saya mau tanya di luar itu sedikit, boleh nggak? Cuma nanya satu aja.
Boleh, tapi kenalan dulu dong. Yang tengah, yang atas, yang bawah. Enggak. Saya Di, agnostik. di KTP tertulis apa? Lain-lain. Di agama lain-lain tertulis itu. Iya, lain-lain. Emang ada betulan agama tertulis lain-lain? Ada. Saya nggak tahu. Oke. Latar belakang. Dilahirkan dari orang tua yang apa? Kebetulan saya dari suku Jawa. Oke. Latar belakang saya ini ada yang keluarga Muslim, ada Oke. juga yang kejawen. Dan kebetulan Pernah saya sholat nggak? mengikuti- Pernah sholat? Oh, enggak lah, sembahyang. Ya, pernah sembahyang? Sembahyang ya ke leluhur lah intinya. Tapi nggak pernah jadi muslimah. Kok muslimah sih bang? Yang namanya kejawen ya ke leluhur lah bang. Berarti yang ini, berarti yang bawah. Oh, yang bawah, berarti yang bawah. Sebentar, berarti yang bawah. Yang bawah betul nggak? Kan itu saya nggak ada, maaf lah, nggak ada patung-patung. Ini yang saya tanyakan cuma satu bang. Kebetulan saya kan walaupun agnostik, sebagian saya juga tentatif, masih mencari-cari lah jati diri saya. Cuma kan saya juga belajar di berbagai di luar gereja ini tidak ada keselamatan. Di luar gereja ini nggak ada keselamatan. Aku cuma mau nanya satu ini aja jawaban yang masih mengganjal hati saya, yang sampai detik ini belum berani saya memutuskan milih di antara dua ini. Antara Protestan maupun Katolik. Misalnya suatu saat jati diri saya di agama ini, satu ini yang membuat saya ini agak malu. Sebentar, sedikit. Berarti ada niatan mau jadi orang Kristen? Ya dibilang ada, tapi saya jujur takut. Saya mengaku di lingkungan saya pun agak takut karena ya maaf lah, cemooh lah yang nanti Jangan lihat orang lain. Kita tidak hidup berdasarkan kalau kerjaan ngaruh bang, didiskriminasinya aduh ngaruh bang. Aku bukan mitnah ya, ini memang yang dialami lah, yang sudah itu ngaruh bang. Makanya mau ngaku pun juga takut. Aku mau memutuskan mau Katolik mau Protestan, loh takutlah saya memutuskan. Tapi saya masih belajar, masih mencari tahu dan banyak baca buku sejarah Alkitab. Nah, yang bikin saya mandek tuh satu, ini katanya, misal contoh, di luar gereja ini nggak ada keselamatan, di luar doktrin gereja ini nggak ada keselamatan, di luar, sorry aku nggak nyinggung manapun yang di luar apostolik nggak ada keselamatan loh. Bukannya keselamatan itu katanya mengimani dan mau percaya sama sang juru selamat itu sendiri ya. Aku cuma mau nanya itu aja. Kalau di luar gereja itu udah ini dijawab. ada, Itu udah dijawab tadi, udah dijawab. Oke, baik, begini. Saya jawab ya. Tadi sebenarnya Kak Dewinta sudah menjawab langsung. Keselamatan itu bukan berada di bawah bangunan gereja, bukan berada di bawah satu naungan organisasi. Tidak. Keselamatan itu berada pada Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa. Nah, sekarang masalahnya adalah, betul, jadi Anda sebenarnya sudah menjawab dan jawaban Anda itu tepat. Tidak berada di bawah naungan atau organisasi. Keselamatan bukan berada di bawah naungan atau organisasi tersebut. Ya, Anda mau di gereja apapun, Anda mau di gereja bangunan apapun, tidak menjadi masalah. Selama gereja tersebut mengajarkan yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, saya cuma mau bilang, penyembahan kepada patung-patung Maria, kepada patung-patung Santa, kepada patung-patung yang katanya patung Yesus, bukan pengajaran Tuhan Yesus. Baca Alkitab, tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan nyembah patung. Seperti itu. Iya sih, kalau di luar, sorry ya bang, kalau berbicara mau itu patung atau pak, saya nggak mau karena situ saya takut menyinggung satu sama lain. Aku hanya cuma satu tadi yang mengganjal, yang membuat saya belum memutuskan mana nih jati diri saya yang akan saya lakukan. Cuma satu itu aja sih bang, yang masih mengganjal sampai detik ini, masih ibaratnya masih maju mundur gitu loh bang, masih maju mundur. Kalau saya sarankan, kalau mau memilih gereja atau organisasi tertentu, datanglah kepada gereja yang biblikal, yang tidak sembah-sembah patung di dalamnya.
Seperti Ya itu. manapun abang, aku mah kalau sembah-sembah itu sih aku yakin nggak ada pada sembah-sembah kayak gitu. Aku yakin sih. Cuma kan ya Ada. Sebentar, saya kasih tunjuk. Ada. Begini, masalahnya banyak orang itu tidak mau mengakui itu. Tidak boleh kita hidup dalam kemunafikan. Saya kasih tunjuk ya, Kak Dewinta ya. Nih, saya kasih tunjuk-tunjuk nih. Nih, sebentar. Ada penyembahan-penyembahan itu ada. Oke. Pertama ya, saya kasih tunjuk dulu. Oke. jangan nanya ke situ lagi abang. Tenang, Nggak mau pelan-pelan, tenang, jauh-jauh. pelan-pelan. Saya mau tanya dulu. Ini yang dikalung-kalungin ini, yang dikalung-kalungin, dibunga-bungain ini, ya, dihormat-hormatin, disujud. Menurut Anda, ini dikultuskan dan disembah nggak? Gimana ya? Kalau disembah sih nggak mungkin, tapi kalau dari aku nggak mengatakan mereka nyembah ya, cuma kan kalau dari bentuk fisik, kalau misalnya fisiknya nunduk atau apa, ya kalau secara fisik bisa dibilang nyembah. Tapi kalau dari keimanan hati, ini menurut sudut pandang saya ya, kalau dari keimanan hati nggak mungkin mereka itu menyembah patung, itu enggak. Ada. Oh, saya tunjukkan. Baik. Ada loh. Saya ya bang, maaf ya, saya nggak mau nyinggung pihak manapun loh ini. Karena kan awal mula saya pengen naik di sini tuh cuma mau bertanya itu, nggak mau jauh-jauh. Ini ngapain? Coba lihat, perhatikan. Oh, itu sih Saya kalau putar menurut lagi ya, penilaian sebentar. saya, Saya putar lagi ya. Nih, saya putar lagi. Lihat. Jumat aja. Kelihatan? Nah, itu sebenarnya tidak beda-beda jauh seperti ini. Nggak beda-beda jauh, sama kok, sama itu. Nah, Iya, ini kalau wajahnya agak sedikit cantik sama RK langsung dibilang Bunda Maria yang terkasih. Iya. Iya, cuman karena kalau wajahnya hitam, RK nggak mau dia. Kalau cantik begitu, bule, baru dibilang sama RK Bunda Maria yang terkasih gitu. Ngomong itu. Kalau dijelasin kata-kata, kan kata-kata kan bisa disangkal tuh bang. Oh iya itu ini mbak. Kalau dilihat dari apa ya, secara fisik misalnya saya nunduk atau apa, ada yang bilang sujud, ada yang bilang nyembah. Tapi kan gini loh bang, kalau dibicarakan lewat secara hati, secara keimanan itu tidak menyembah seperti yang dibilang seperti Bang Edis. Tapi maaf ya, saya jujur, saya netral. Mau Katolik mau Protestan semua baik, mana apa ya, baik apa adanya. Cuma kan tergantung lagi, saya kan sini tujuannya hanya apa ya, melegakan ganjalan hati saya. Itu loh yang saya pertanyakan, itu cuma mau apa ya, itu tadi loh, di luar bangunan ini, di luar tempat Baik. ini, di luar dokumen, Maka ada untuk keselamatan. itu, Aku cuma ya nanya itu baik, doang, nggak baik, jauh-jauh. baik. Jadi intinya, kalau kita sudah berdebat, sudah buntu, kita kembali saja kepada Sang Juru Selamat. Apa? Pernahkah Sang Juru Selamat mengajarkan atau menyuruh untuk membungkuk sujud di hadapan benda-benda mati? Tidak pernah. Bahkan dilarang di dalam Alkitab. Seperti itu. Setuju? Iya. Oke. Baik, Mungkin aku itu. Tapi balik lagi saya di sini kita damai ya Bang ya. betul. Aku menghargai abang Kita sebagai damai kok. abang. Kita damai. Selama gini. Aku mau abang semuanya ini semua damai yang ada, yang Betul, menonton saya ini sangat semua setuju. Saya sangat setuju. Makanya justru ini yang menjadi kritik ya. Ketika saya mendebat orang-orang soal agama, banyak orang-orang itu bukan mendebat agama lagi, tapi mereka sudah lari bagaimana cara supaya Edis ini dibinasakan, dipotong lehernya. Lu iya, betul. Coba selama saya berdebat, berapa banyak orang yang membawa arit, membawa pisau, membawa pistol begitu. Awas kamu begini. Berapa kali? Tapi kalau untuk membantah argumen, tiada mampu dan tiada sanggup. Nggak sanggup. Aduh, ya Allah, aku kena mental. Aku baca komentar netizen, ntar malah aku lemes aku. Masa aku Jangan, dibilang tenang. Begini. bilang ngaku-ngaku dari sini, ngaku dari sini. Ya ampun. Ya, Satu jangan bulan gini. cuma Kita bertanya hidup loh, malah begini. dihujat sini. Manusia hidup itu dari firman Tuhan, bukan dari congor orang. Begitu. Iya sih Pak. Ya. Tapi kan saya juga punya kelemahan, Bang. Lihat ini. Iya, berlatih supaya pandangan kita itu hanya kepada Sang Juru Selamat. Seperti itu, ya.
Baiklah, Terima kasih ya Bang semoga ya atas sama-sama, jawabannya. sama-sama Saya minta Kak maaf Dewinta. kalau pertanyaan saya kurang berkenan baik pada Bang Edis Sama-sama, maupun penonton di sini. Mohon maaf ya, aku hanya mau nanya itu doang dan sama-sama. aku sudah cukup puas dengan jawabannya. Tinggal nanti pribadi aku sendiri di mana nanti aku akan memutuskannya. Saya doakan Bang Edi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya dan ya yang baik-baik lah. Beritakan itu aja, jangan ada Saya pun ya. seperti itu ya. Kalau ada kata-kata saya juga mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya mungkin yang terlalu keras, mohon maaf. Tapi saya berharap juga, Kak Dewinta sesegera mungkin dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Baik, mohon maaf lah Saya ya. turunkan. Matur suwun ya Bang. Sama-sama, Matur mantur sun. Saya turunkan Iya, ya. sama-sama ya, Pak. Baik. Oke, silakan yang berikutnya kita kasih naik, ada Abang Andre. Oke, Abang Andre, nyalakan dulu kamera Bang Andre. Malam juga abangku. Selamat malam Bang Andre, nyalakan dulu kamera Bang. Saya bantu dari sini ya Bang ya. Makasih Bang JB, makasih Bang ya. Saya undang dari sini Bang. Saya undang dari sini Bang untuk menyalakan kamera. Iya abang. Malam. Soalnya saya gelap ini. Oke, saya turunkan dulu. Kita kasih naik, ada Tiurma Tamba. Oke, Tiurma Tamba dia sudah turun. Makasih Bang JB, thank you Bang ya. Kita kasih naik, ada Ketua. Silakan Ketua, nyalakan kamera dulu. Ketua. Halo Bang Edis. Halo Ketua. Kenalkan diri dulu ya Bang ya. Abang yang atas, yang tengah atau yang bawah? Saya nggak ada di tiga-tiganya sih. Di KTP tertulis apa Bang? Protestan. Oke. Apa yang mau Abang sampaikan? Sekalipun sebenarnya Abang tidak saya undang. Saya mengundang yang tiga ini. Silakan Bang. Silakan. Saya kan penasaran. Saya kan di keluaran ya. Saya kan walaupun KTP Protestan tapi pemahaman soal firman Tuhan kan masih dangkal. Jadi kalau di keluaran kan kejadian apa keluaran yang 10 hukum Allah itu yang dilarang membuat bagimu patung menyerupai apapun. Iya. Keluaran. Nah, terus di dalam kitab Kejadian Musa belum ada. Tidak ada penyebutan nama Musa dalam kitab Kejadian. Itu dimulai dari kitab Keluaran. Kenapa kan saya bingung kok dilarang tapi masih ada. Berarti mereka itu melanggar firman Tuhan ya. Betul, melanggar firman Tuhan. Bahkan mereka melakukan yang namanya pelecehan kepada Bunda Maria. Mereka melecehkan Bunda Maria dengan memfitnahkan patung yang bukan dirinya, dikatakan bahwa itu Maria. Saya kasih contoh-contohnya Bang ya. Saya kasih contoh-contohnya. Pelecehan kepada Bunda Maria yang mereka lakukan itu contohnya ini. Saya balikkan dulu. Saya balikkan badan saya biar abang bisa lihat dengan jelas. Abang bisa lihat itu boneka patung-patungan yang raut wajahnya seperti itu dengan rambut acak-acakan begitu? Iya. Yang mirip nampak seperti sundel bolong kalau kita nonton film Susana? Iya Bang. Ya, seperti itu Bang. Bahkan Bang, kalau misalnya ini Bang ya, saya kasih contoh-contoh Bang ya. Kalau misalnya ini saya kasih contoh. Ini dibawa ke gerejanya RK. Ini nanti akan disangka Bunda Maria. Begitu. Asal mukanya dibikin bule sedikit. Mukanya bikin ganti bule jadi Bunda Maria. Oh iya Bang, betul. Betul. Seperti itu. Ini yang mereka kerjakan nih. Nih. Difitnahkan kepada Bunda Maria. Seperti itu Bang.
Oke? Oke. Ada satu Oke. lagi Bang, satu Apa lagi? Apa lagi? Kan kalau saya kan punya teman-teman yang teman kerja yang Muslim, terus apa namanya, waktu mereka hari raya kurban kan mereka berkurban, terus mereka nanya, kok di Kristen nggak ada kurban? Nah, saya juga bingung. Nah kan saya pernah ikutin, saya kan penggemar berat Bang Edis ini, tiap malam saya nonton terus live-nya. Saya pengen nanya, kalau itu kan kata Bang Edis, kalau di di kitab mereka itu mengikuti Abraham ya? Nggak ada dalam Al-Quran Abraham, Bang. Yang ada Ya, dalam Ibrahim, Al-Quran Ibrahim. itu Ibrahim, begitu. Dan Ibrahim di dalam Al-Quran itu pasti bukan Abraham. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ibrahim disebutkan dia ke Mekah. Ngapain dia ke Mekah gitu loh? Kalau Abraham nggak pernah ke Mekah. Ngapain Abraham ke Mekah? Kurang kerjaan. Begitu. Dalam rangka apa ke Mekahnya? Begitu. Perjalanannya itu sekitar 1.600 km antara Aceh sampai Papua. Berarti, tapi Bang, kita kasihlah dulu kesempatan lah ya kepada mereka ya. Oke? Oke. Abang saya turunkan dulu. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya. Terima kasih, Bang. Amin. Yuk silakan yang lain. Kita kasih naik, ada Yesus bukan Tuhan. Ya, silakan, Yesus bukan Tuhan. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ini nama akun Anda ini kok begitu semangat sekali ini akun Anda ini. Malah kabur dia. Gimana? Kita kasih naik, ada sebentar ya. Mario Trinta. Silakan Mario Trinta. Silakan Bang Mario Trinta. Selamat malam Bang. Nyalakan kamera dulu. Ya, inilah saya. Oke, Bang Mario Trinta, kenalan diri dulu Bang. Abang yang atas, yang tengah, yang bawah. Ya, saya orang Katolik. Berarti yang atas. Saya harus. Yang atas. Otomatis saya orang Katolik, ya saya berdoa sebagai orang Katolik. Oke. Kita diskusi dengan baik ya Bang ya. Pertanyaannya dari tadi yang kami penasaran begini Bang. Kapan Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa, bersujud di hadapan patung-patung? Ya, bagi saya percaya kepada Tuhan menurut tradisi saya. Iya, itu yang saya tanya. Kapan Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, bersujud, meminta, berkomunikasi kepada patung-patung? Kalau Tuhan Yesus itu hanya mengajarkan cara bagaimana untuk berdoa dan melakukan kasih dan kebenaran. Oke, berarti dia tidak pernah mengajarkan itu yang di atas ini? Tidak. Tidak pernah. Oke, kalau begitu Bang, Anda setuju bahwa penyembahan sujud kepada patung seperti ini bukan ajaran Tuhan Yesus? Bagi saya bukan ajaran Tuhan Yesus, tetapi kalau orang yang berdoa, dia berdoa kepada sesuatu bahwa itu adalah pemikiran bahwa di situ ada Tuhan, itu tidak ada apa-apa. Yang penting dia jangan melakukan hal yang dosa, dia jangan membunuh orang, jangan korupsi, jangan mengambil hak orang lain, itulah yang berdosa. Ada nggak larangan di dalam Alkitab? Jangan engkau sujud, jangan engkau menyembah kepada patung yang menyerupai apapun. Itu dalam rangka apa Tuhan melarang itu? Karena pada waktu zaman-zaman dulu kan orang-orang berdoa kepada patung-patung. Jangan kita berdebat Bang. Jangan kita berdebat. Ya. Pertanyaannya, ada tidak larangan untuk menyembah kepada patung-patung yang menyerupai apapun? Tidak ada. Tidak ada. Memang saya dengar-dengar info bahwa perintah itu katanya sudah dihilangkan karena perintah itu sangat mengganggu bisnis perpatungan. Itu perintah tidak dari mengapa. siapa?
Karena abang bilang tidak ada. Karena Tapi abang perintah bilang dari tidak siapa ada, dulu? berarti betul lah kata orang-orang yang inbox saya itu banyak. Bang, memang perintah kedua jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah itu tidak ada di dalam 10 hukum yang ditulis oleh jari Tuhan langsung pada loh batu itu. Kalau yang Dia pasti nggak tahu inbox ini. kamu, kalau yang inbox kamu dia beritahu begitu, berarti Buktinya Anda kalian- konfirmasi. Sebentar. Karena Buktinya Anda mengkonfirmasi bahwa itu memang tidak ada, betul? Tapi itu menurut ilmu yang kamu belajar atau menurut orang yang kamu menerima pesan? Itu ilmu yang saya pelajari dan juga yang saya terima dari teman-teman yang mengirim saya pesan. Bahwasanya Kalau kamu memang belajar, it is begini. Kalau kamu belajar menurut pengetahuan kamu. Jangan mendengar orang lain. Kalau kamu mendengar orang lain, nanti kamu bisa, orang bilang kamu bawa agama dalam iri hati. Kamu bawa agama untuk bisa sebagai orang Farisi. Menunjuk diri kamu bahwa kamu itu benar. Itu salah. Oke. Jangan pakai Alkitab Oke, seperti baik. kamu. Itu tidak baik. Intinya tidak ada dalam Alkitab larangan untuk menyembah patung. Bagi saya, kita menghargai tradisi orang Bukan lain. itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Di Ya. dalam Alkitab tidak ada larangan menyembah patung yang menyerupai apapun. Betul atau salah? Kalau bagi saya, kalau kita pakai Alkitab itu, ya kamu belajar dari mana Alkitab itu? Astaga. Nyambung. Saya teringat dengan Romo Cafe nih. Kalau ditanya pasti kayak begini jawabannya. Ya, karena kita kan pernah kalau ditanya itu manusia dijawab apa yang kritis. ditanya. Kita manusia Heran kritis saya dengan berlogika. kalian ini ada Kita harus apa pakai dengan logika. kalian ini loh. Saya Saudara begini, itu Edis. bertanya begini, Bang. Apakah di dalam Alkitab ada larangan untuk menyembah patung yang menyerupai apapun? Iya, ada. Tadi Anda bilang tidak ada, sekarang ada. Ada. Tetapi Tadi Anda menurut bilang tidak ada. pengetahuanmu. Sebentar, nanti teman-teman yang merekam itu akan menggabungkan dua video itu dan Anda akan malu sendiri melihat Anda. Tidak malu, saya tidak malu. Tadi Anda Saya bilang malunya tidak begini, ada. Edis. Sekarang Begini, Anda saya bilang malunya, jadi ada. Saya pakai Alkitab Dan untuk tidak cari adalah duit. mereka itu selain Saya daripada pakai orang Alkitab yang untuk cari duit. mengada-adakan Itu saya malu sesuatu. seperti kamu, Edis. Kamu Dan pakai tiadalah Alkitab mereka untuk cari itu duit. selain daripada tukang sulap dan tukang sihir. Itulah kamu, Edis. Siapakah Kamu tukang masih sulap dan bodoh. tukang sihir itu? Kamu harus Yaitu yang belajar dulu, mengatakan Edis. tidak ada menjadi Kamu ada. masih bodoh. Dan kamu yang tolol ada dan menjadi bodoh. tidak Harus ada. belajar menghargai tradisi orang lain Ada dalam beragama. adalah tidak ada. Jangan Tidak ada sosok adalah suci. ada. Edis, Sesungguhnya kamu masih ada bodoh. ialah Belajar tidak dulu lah, ada. Edis. Aduh, memang bingung. Kamu harus belajar dulu, Edis. Jangan Ya sudah, pakai sekarang Alkitab sekarang untuk begini saja. mencari duit, Edis. Baik, Itu nanti sekarang dosa begini kamu saja. itu Saya balik dulu bertumpuk kamera saya ya. banyak. Saya tunjukkan kepada Anda Bodohnya dulu. kamu. Baik, memang bisnis. Jangan lari, jangan lari. Kenapa Anda kenapa Anda kok jadi kena pelanggaran? Saya tidak pernah lari. Saya tidak lari. Oke. Saya hanya saya hanya mengingatkan dibatasi kamu 10 ya, menghargai tradisi orang lain walaupun Oke. dia itu Buddha, Baik. walaupun orang Oke. Katolik atau Saya mau orang tanya Islam, sama Anda. kita harus menghargai. Oke, kenapa Anda sembah patung ini? Mana saya tidak sembah, saya sembah Tuhan. Oke, Anda betul tidak bersujud kepada patung? Saya bersujud kepada Tuhan. Oke, Saya ini patung tidak siapa? pernah sujud kepada Ini patung siapa? Patung tidak. Oke, ini patung siapa? Saya tidak tahu itu patung siapa. Itu kan kamu main fitnah orang. Kamu Tidur sana. Berat ini saudara-saudara. Herman saya dengan mereka ini loh, sulit yang nyata mereka ini. Apakah ada di dalam Alkitab larangan untuk menyembah patung yang menyerupai apapun? Tidak ada itu, tidak ada. Ludahnya belum kering di bibirnya, langsung ada. Ya silakan yang lain. Kita kasih naik yang berikutnya, ada LL. Silakan LL.
Ya, LL, silahkan nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. LL, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Bang, jangan gelagapan lah Bang. Oke. Bang, coba Bang, Abang bisakah duduk begitu yang bagus, terus lampunya dinyalain Bang, begitu. Saya ini lagi di proyek Bang Edis, maklum kita pakai. Oke, cobalah duduk dulu yang bagus, coba duduk dulu, duduk yang bagus. Bisa Anda duduk? Duduk bisa? Sudah nih. Dah. Udah. Oke Bang, nanti tunggu lampunya nyala dulu ya. Nanti kalau lampunya sudah nyala baru ngomong lagi sama saya. Oke, kita kasih yang berikutnya. Ada Sahlan. Silakan Sahlan. Oke, saudara Sahlan, silahkan nyalakan kamera dulu. Sahlan. Sahlan. Oke, baik. Belum juga. Ini Sahlan ini berminat jadi patung biar dibawa ke gerejanya RK biar disembah. Jangan gitu kau Sahlan. Heran saya dengan Sahlan ini. Heran, seneng orang jadi patung biar disembah. Heran loh. Oke, kita kasih naik lagi ada LL. Satu kali lagi kita beri kesempatan. LL. LL, sudah nyala lampu? Sudah. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari berdiskusi dengan baik. Siap, Bang Des. Nah, gini kan bisa diskusi ya. Banyak kali alasanmu tadi. Silakan Bang. Abang yang atas, betul? Tenang Bang. Abang yang atas. Des. Ya, kenalan dulu Bang, kenalan dulu. Nanti Abang itu gini loh, saya host, saya atur Bang. Waktunya ngomongnya ganti-gantian. Abang yang atas? Ya. Oke, silakan bicara. Des. Aku mau tanya kamu. Jangan dimatiin lagi lampunya. Mati lampu mana? Tadi terang. Tadi terang, sekarang gelap lagi. Mana? Loh. Tadi terang, sekarang gelap lagi. Ini loh. Mandi lumpur sana dulu kan, mandi lumpur. Aduh, tadi terang, sekarang gelap lagi. Heran saya dengan orang